Jumpa kembali dengan rumah dan uang. Ternyata punya rumah nyaman bisa berubah jadi mimpi buruk ketika tetangga di sebelah menjadikan malam sampai subuh seperti ruang pesta pribadi. Nah, kali ini kita akan cerita tentang si Rian. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah Rian sebenarnya sudah rapi dan nyaman. 2 kamar tidur, ruang keluarga kecil, carport cukup untuk 1 mobil, bahkan kamar anaknya baru selesai direnovasi dengan konsep minimalis. Nah, ini Rian ini beli rumah di kawasan menengah, ini rumah subsidi, tapi dia renov agar makin nyaman ditinggali. Tapi ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengecat ulang dinding, yaitu suara dari rumah sebelah. Hampir setiap malam tetangganya masih nongkrong sampai subuh. Luar biasa ini, suara obrolan, motor keluar masuk, musik, bahkan suara tertawa terdengar jelas menembus dinding. Anak Rian yang baru berusia 3 tahun akhirnya terbangun dan menangis. Rian menatap jam sambil menggendong anaknya. Istrinya berbisik, "Dia tiap malam begini, gak bisa tidur, aku juga terganggu ya mas." Rian sebenarnya sudah kesal. Dalam pikirannya rumah adalah aset yang dibeli bukan cuma untuk tempat tinggal, tetapi juga untuk mendapatkan kenyamanan pastinya. Orang sering menghitung luas bangunan, luas tanah, posisi rumah, akses jalan, hingga nilai investasi properti. Tapi lupa satu hal seringkali, kualitas lingkungan tempat kita tinggal. Nah, ini. Akhirnya Rian sadar masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan emosi. Ada cara yang lebih cerdas untuk mengatasinya. Oke, kalau Anda suka cerita tentang kehidupan rumah tangga, cerita kisah-kisah nyata yang ada di sekitar kita, dan ada solusi serta pelajaran yang dipetik di belakangnya, serta yang tidak kalah menarik, ada plot twist juga yang kadang kita tidak duga. Nah, monggo kita lanjutkan lagi. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, subscribe channel Neraca Hidup ini. Pagi harinya Rian akhirnya menemui tetangganya, Bowo. Dia tidak datang dengan wajah marah dan tidak membawa daftar keluhan sih. "Mas Bowo, boleh ngobrol sebentar nggak? Saya mau menyampaikan sesuatu tapi bukan mau ribut sih, santai aja." Bowo terlihat kaget. "Memangnya kenapa mas?" Rian menjelaskan bahwa suara dari rumah Bowo sering terdengar sampai kamar anaknya. "Anak saya masih kecil mas Bowo. Kalau bisa setelah jam tertentu, Mbok ya agak dikecilkan suaranya. Ini mohon maaf loh mas Bowo, saya bukannya mau melarang." Bowo terdiam. Ternyata dia tidak sadar kalau suara dari rumahnya terdengar jelas itu dan mengganggu tetangganya. Nah, sebenarnya ini Bowo antara tidak sadar atau cuek ini ya. Nah, inilah cara yang pertama yang dilakukan oleh Rian, yaitu komunikasi langsung sebelum konflik membesar. Jadi jangan sungkan ya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan yang bersangkutan. Yang penting jangan memulai dengan kalimat, "Mas, rumah Anda berisik banget sih mas." Nah, itu bisa membuat orang otomatis defensif. Gunakan pendekatan yang menjelaskan dampak, bukan menyerang karakter. Apalagi dalam lingkungan perumahan, hubungan antara tetangga adalah bagian dari kualitas lingkungan hunian. Rumah yang bagus dengan lingkungan yang penuh konflik bisa membuat nilai kenyamanan sebuah properti terasa jatuh. Bowo akhirnya menjawab, "Wah, saya kira nggak kedengaran ya mas sampai rumah jenengan. Kalau memang mengganggu anak, coba nanti saya usahakan sama teman-teman mas. Soalnya memang di sini dari dulu tempat yang nyaman buat mereka berkumpul mas." Masalah ternyata bisa sedikit mereda hanya karena satu percakapan yang dilakukan dengan kepala dingin. Tapi beberapa hari kemudian Rian menemukan masalah lain. Mungkin suara musik bisa merendah, tapi yang masih jadi PR ini suara motor dan obrolan yang kadang masih kelewatan juga, apalagi untuk tertawa, biasanya itu di luar kontrol juga kan. Nah, ini Rian membutuhkan solusi selanjutnya.
Rian kemudian memeriksa bagian rumah yang berbatasan langsung dengan tetangganya. Ternyata malah dinding tempat anaknya itu yang langsung berbatasan dengan teras rumahnya si Bowo yang untuk kumpul-kumpul. Nah, di sini malah jadi rawan untuk si anak karena memang langsung bersebelahan. Ternyata dinding kamar anak hanya berupa dinding bata yang relatif tipis. Ya memang umumnya begitu. Dan dia berkonsultasi dengan tukang dan mendapatkan solusi sederhana, yaitu menambah lapisan pada dinding yang pas berbatasan, menggunakan material yang membantu meredam suara, serta memasang pintu dan jendela dengan ceiling yang lebih baik. Rian juga menambahkan secondary wall di area tertentu agar suara tidak langsung masuk ke kamar. Ini kayak sekat yang dibuat double layer mungkin ya. Mas Rian, kalau masalahnya belum hilang dari sumbernya, setidaknya kita bisa kurangi transmisi suaranya, Mas, kata tukang tersebut. Inilah cara kedua tadi ya, tingkatkan akustik rumah. Tidak harus langsung renovasi besar-besaran, cuma prioritaskan ruangan yang paling membutuhkan ketenangan, terutama kamar anak-anak atau kamar keluarga. Gunakan furniture, tirai tebal, karpet, rak buku atau material peredam yang sesuai untuk membantu mengurangi pantulan suara. Nah, dalam istilah properti ini bisa dianggap sebagai peningkatan fungsi dan kenyamanan bangunan, bukan sekedar mempercantik interior. Lalu yang ketiga adalah ini komunikasi lagi, yaitu membuat kesepakatan jam tenang. Nah, ini yang kalau tadi hanya pendahuluan pas ngomong pertama, setelah ada masalah lagi, dicoba untuk berkomunikasi untuk membuat kesepakatan jam tenang. Rian kembali berbicara dengan Bowo. Mas Bowo, kalau boleh ya, setelah jam 11 malam mungkin aktivitas yang berisik bisa dipindah ke bagian belakang rumah, Mas, atau di bagian samping sisi lainnya, Mas. Itu kan juga saya lihat masih kosong. Karena ini bukannya mau mengatur, Mas, cuma hanya masukan saja sama ide saja biar sama-sama enak. Bowo mengangguk dan mempertimbangkan hal itu. Karena tidak langsung sekonyong-konyong pindah tempat nongkrong, Bowo harus membersihkan beberapa ruangan yang memang tidak terpakai. Nah, ini juga solusi yang bagus karena Rian pun bersedia untuk membantunya. Nah, ini bagus komunikasinya. Dan mereka akhirnya sepakat. Setelah jam tertentu, kumpul-kumpul atau nongkrongan mereka, atau setelah jam 11, mereka berpindah ke bagian ruangan lain di rumah Bowo itu yang sudah dibersihkan. Dan akhirnya tidak ada musik keras dan aktivitas yang menimbulkan suara berlebihan. Nah, ini solusi yang bagus. Masalah mulai jauh lebih terkendali. Nah, tapi justru disinilah klimaksnya dimulai. Ini memang hidup itu seperti itu ya. Selalu ada masalah-masalah satu selesai, timbul masalah lain. Karena beberapa minggu kemudian suara kembali muncul. Nah, kali ini ada plot twist di sini. Kita lanjutkan. Suatu malam, Rian mendengar suara keras lagi, lebih bising dari biasanya malah ini. Ini suaranya frekuensinya tinggi dan baru 2 hari ini dia merasakan. Dia hampir saja keluar rumah dan membentak karena memang saat itu dia sangat lelah dan semua upaya sudah dilakukan, tapi kok masih ada suara yang sebising itu. Tapi sebelum melakukan itu dia melihat beberapa rumah lain yang juga sepertinya gaduh juga merasa terganggu. Nah, Rian akhirnya sadar masalahnya bukan lagi sekedar konflik pribadi. Besoknya dia berbicara dengan ketua RT. Nah, ini langkah yang bagus sih. Pak RT, saya tidak ingin memperbesar masalah sebenarnya, tapi mungkin kita bisa membuat aturan jam tenang untuk semua warga, Pak. Ketua RT ternyata sudah menerima keluhan serupa dari beberapa keluarga. Nah, ini Pak RT-nya ini yang mungkin sedikit lambat atau gimana. Makanya harus jangan sungkan-sungkan ya untuk
selalu berkomunikasi dengan Pak RT. Baik sekarang kan dimudahkan juga dengan WA, atau mungkin yang paling efektif adalah mengutarakan di grup WA, karena di situ bisa terbaca oleh semua warga RT tersebut. Inilah cara yang keempat, gunakan jalur lingkungan secara proporsional ya. Bukan untuk mempermalukan tetangga, tetapi untuk membuka diskusi, membuka kanal komunikasi, membuat aturan yang berlaku untuk semua penghuni dan bisa diterima juga untuk semuanya. Misalnya kesepakatan mengenai batas waktu kegiatan yang menghasilkan suara keras, penggunaan pengeras suara, atau parkir kendaraan, atau aktivitas malam hari. Ini biasanya terjadi di lingkungan yang padat penduduk atau di komplek rumah subsidi yang memang saling berhimpitan dan akses jalannya sempit. Jadi mobilitas bisa masuk suaranya sampai ke rumah. Nah, dengan begitu masalah tidak berubah menjadi perang antara dua rumah kalau sudah ada komunikasi yang terbuka di semua warga. Kalau tinggal di klaster perumahan atau kawasan dengan pengelolaan lingkungan, aturan komunitas dan tata tertib penghuni juga bisa menjadi dasar penyelesaian. Nah, tapi plot twistnya tidak berhenti sampai di situ. Ini plot twist yang unik juga. Ternyata Bowo pun malah terganggu dengan suara itu. Nah, ini sumber suaranya di mana ini? Nah, itu ternyata rumah di samping Bowo ada kerja paruh waktu untuk memasang keramik malam hari. Nah, memang rumahnya belum ditempati dan pekerjaannya dimulai setelah maghrib sampai jam 10 malam. Akhirnya Bowo menemui Rian. Mas Rian, ternyata saya juga terganggu sama suara dari rumah sebelah Mas yang sedang pasang keramik. Ya, saya mohon maaf Mas Rian, karena memang rasanya terganggu gak enak sekali ya. Saya mohon maaf Mas, nanti tempat tongkrongan saya akan rubah, bukan di rumah saya lah. Nanti kami akan mencari tempat yang lain. Saya mohon maaf sekali Mas. Akhirnya jadi Bowo pun merasakan betapa terganggunya suara ketika suara itu berbunyi tidak pada waktunya, pada waktu istirahat, pada waktu orang butuh tidur, pada waktu orang butuh ketenangan. Nah, plot twist itu yang membuat rumah Bowo sekarang tenang dan kehidupan Rian menjadi lebih nyaman. Sejak saat itu lingkungan mereka mulai menerapkan jam tenang. Bowo pun lebih memperhatikan volume musik dan aktivitas malam. Malah sekarang dia menggeser tempat tongkrongannya ke tempat lain. Hubungan mereka justru menjadi lebih baik. Rian akhirnya memahami satu hal. Membeli rumah bukan hanya tentang harga tanah, luas bangunan, legalitas, fasilitas, dan potensi capital gain. Ada satu aset yang sering tidak tercatat di brosur properti, yaitu ketenangan. Jadi kalau rumah kita bising karena tetangga yang sering begadang sampai subuh, ingat 4 langkah tadi ya. Pertama, komunikasikan dengan baik, lalu tingkatkan kemampuan rumah dengan meredam suara, buat kesepakatan jam tenang, berkomunikasi dengan RT dengan proporsional dan bijak. Dan pelajaran terakhirnya sederhana, rumah yang mahal belum tentu nyaman, rumah yang sederhana belum tentu tidak nyaman juga. Nah, ini nilai sebuah hunian bukan hanya dari bangunan dan lokasinya, tetapi juga dari lingkungan dan hubungan antar penghuninya. Oke, kalau Anda punya pengalaman seperti Rian ini tadi, monggo drop di kolom komentar dan solusinya apa. Jadi, apa yang Anda lakukan? Nah, monggo. Tapi sebelum komentar, jangan lupa subscribe. Biar terus berkembang dan kita mengangkat kisah-kisah nyata seputar kehidupan rumah dan uang yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.